Matahari sudah tergelincir jauh, menyisakan semburat jingga di kaki langit ketika Rio melajukan motornya membelah senja. Udara dingin mulai menusuk kulit, namun semangatnya tak surut. Ini adalah kunjungan pertamanya ke kota bayangan, sebuah daerah terpencil yang katanya menyimpan banyak kisah tak terungkap, terutama tentang stasiun Gema, stasiun kereta tua yang sudah lama tak beroperasi. Tahun itu 2023, Rio sedang mengerjakan proyek dokumenter tentang legenda urban di Jawa Barat. Setelah menelusuri banyak cerita, stasiun Gema muncul sebagai kandidat paling menarik. Konon, stasiun itu ditinggalkan setelah kecelakaan kereta api tragis puluhan tahun lalu. Dan sejak itu, berbagai kisah aneh mulai beredar. Beberapa orang mengaku mendengar suara gerbong melintas di malam hari, atau bahkan melihat sosok-sosok yang berkeliaran di peron kosong. Rio, yang punya ketertarikan kuat pada hal-hal misterius, merasa harus datang langsung. Rio sendiri berasal dari Bandung, sementara lokasi stasiun Gema berada di pelosok Garut. Perjalanan yang memakan waktu berjam-jam tak membuatnya gentar. Sejak kecil, ia memang sering mendengar cerita seram dari kakeknya, yang konon punya indera keenam. Kisah-kisah itu alih-alih membuatnya takut, justru memupuk rasa ingin tahu Rio. Ia percaya bahwa di balik setiap legenda ada sehelir kebenaran yang menarik untuk digali. Setibanya di desa terdekat, Rio langsung menuju rumah Mang Ujang, seorang informan lokal yang dikenalnya lewat kenalan komunitas. Mang Ujang adalah sesepuh desa yang kabarnya mengetahui banyak sejarah dan seluk-beluk stasiun Gema. Rio mengira akan menginap di penginapan, tapi Mang Ujang dengan ramah menawarinya untuk menginap di rumahnya saja. Tanpa pikir panjang, Rio menerima tawaran itu. Baginya, bisa lebih dekat dengan penduduk lokal akan memberinya perspektif yang lebih dalam. Rumah Mang Ujang sederhana, namun terasa hangat. Malam itu, setelah makan malam, Rio duduk di teras bersama Mang Ujang, ditemani secangkir kopi hitam panas. Suara jangkrik bersahutan dan angin malam berdesir di antara pepohonan, menciptakan suasana pedesaan yang damai. "Jadi, kamu benar-benar tertarik dengan stasiun Gema itu, nak?" tanya Mang Ujang. Suaranya tenang, namun ada nada misteri di sana. Rio mengangguk semangat. "Ya, Mang. Saya dengar banyak cerita tentang stasiun itu. Katanya sering ada suara kereta atau penampakan. Benar begitu, Mang?" Mang Ujang tersenyum tipis. "Cerita itu banyak, nak. Tapi yang jelas, stasiun itu memang punya penunggu." Jantung Rio berdesir. Ini yang ia tunggu. Penunggu? Maksudnya arwah korban kecelakaan? Mang Ujang menggeleng perlahan. Bukan hanya itu, ada legenda lain yang beredar. Legenda tentang seorang masinis yang konon sangat mencintai keretanya. Dia kecelakaan di sana, dan katanya arwahnya tak pernah pergi. Ia masih terus mengoperasikan kereta hantu di malam hari. Rio mencatat setiap kata. Masinis hantu, cerita yang menarik. Banyak juga yang bilang kalau kamu mendengar siulan kereta di tengah malam, jangan coba-coba mendekat ke stasiun, karena itu bukan siulan biasa. Itu adalah panggilannya. Mang Ujang menatap Rio dengan sorot serius. "Stasiun itu seperti memanggil mereka yang penasaran, nak. Dan sekali kamu terpanggil, akan sulit untuk kembali." Malam semakin larut. Udara dingin terasa menusuk tulang. Rio mulai merasakan keganjilan. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dari kegelapan di luar teras, pohon-pohon di kejauhan tampak seperti siluet raksasa yang bergerak perlahan ditiup angin. "Lebih baik kita masuk, nak. Malam sudah terlalu larut," kata Mang Ujang. Berdiri. "Tidak baik berlama-lama di luar kalau sudah lewat tengah malam." Rio mengiyakan, meski rasa penasarannya masih membuncah. Mereka masuk, dan Mang Ujang memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Rio diminta tidur di kamar tamu di bagian belakang rumah. Di kamar itu, ada satu jendela besar yang menghadap langsung ke arah pepohonan rindang di belakang rumah. Rio membaringkan diri
namun matanya tak bisa terpejam. Kata-kata Mang Ujang tentang panggilan dan masinis hantu terus terngiang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanya cerita. Toh, ia di dalam rumah yang aman, ditemani Mang Ujang. Tiba-tiba, dari kejauhan, Rio mendengar suara samar. Awalnya seperti desiran angin, namun perlahan, suara itu menguat. Semakin jelas, jantung Rio berpacu kencang. Itu suara klakson kereta. Ia segera bangkit, mendekati jendela. Ia tahu tidak seharusnya, tapi rasa penasarannya terlalu kuat. Ia menempelkan telinganya ke kaca, mencoba memastikan. Suara itu semakin dekat, seolah kereta itu melaju di rel yang tepat berada di belakang rumah Mang Ujang. Mustahil, batinnya. Tidak ada rel di sana. Rio memberanikan diri. Tangannya gemetar meraih gagang jendela. Ia membukanya perlahan. Udara dingin langsung menerpa wajahnya. Di kegelapan malam, samar-samar terlihat cahaya. Cahaya kuning yang bergerak cepat, diiringi suara gemuruh roda besi yang bergesekan dengan rel. Tidak mungkin. Rio membatin. Ia yakin itu adalah kereta. Tapi bagaimana dengan relnya? Suara klakson membahana sangat dekat, seolah kereta itu akan melindas rumah Mang Ujang. Rio mundur terhuyung, menutup jendela dengan terburu-buru. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin membanjiri dahinya. Ia menyandar di dinding, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Apakah ini hanya ilusinya? Atau apakah stasiun itu memang memanggilnya? Rio tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di kepalanya. Malam itu, ia tidak tidur. Suara klakson kereta itu terus bergaung di telinganya. Bahkan setelah fajar menyingsing. Keesokan paginya, Rio keluar kamar dengan wajah pucat. Mang Ujang menyambutnya dengan senyum tipis. "Semalam, kamu dengar sesuatu, nak?" tanya Mang Ujang, seolah sudah tahu. Rio mengangguk pelan. Suara kereta, Mang, sangat jelas. Bahkan saya lihat cahayanya. Mang Ujang hanya menghela napas. Tatapannya menerawang jauh. Itu artinya kamu sudah dipanggil, nak. Stasiun Gema itu memang hidup di malam hari. Rio masih merasa bingung. Tapi bagaimana bisa tidak ada rel di sana? Rel itu tidak selalu terlihat, nak, kata Mang Ujang sambil menunjuk ke arah belakang rumah, tepat di mana Rio melihat cahaya semalam. Dulunya, di sana memang ada jalur rel lama yang sudah ditutup. Tapi arwah si masinis itu, dia tak pernah mau berhenti mengemudikan keretanya. Dia terus melaju, mencari penumpang yang mau ikut bersamanya. Mang Ujang kemudian melanjutkan. Beberapa orang yang terlalu penasaran dan berani keluar saat mendengar panggilan itu. Mereka tidak pernah kembali. Ada yang ditemukan tewas di sekitar stasiun tua, ada pula yang menghilang tanpa jejak. Konon, arwah masinis itu membawa mereka pergi, ikut dalam perjalanan tanpa akhir. Rio merinding mendengar penjelasan itu. Ia teringat kembali pengalamannya semalam, saat ia hampir terhipnotis untuk membuka jendela. Seandainya ia tidak mundur, Mang Ujang menatapnya. "Kamu beruntung, nak. Kamu tidak keluar. Banyak yang bilang, begitu kamu melihat sosoknya atau naik keretanya, kamu akan terjebak dalam perjalanan abadi dengannya." Rio menelan ludah. Kisah ini bukan lagi sekadar legenda urban. Rasa takutnya bukan hanya karena makhluk halus, tapi juga karena keraguan akan kewarasannya sendiri. Apakah ia benar-benar melihat kereta itu? Ataukah semua itu hanyalah permainan pikirannya yang terpengaruh oleh cerita-cerita yang ia dengar? Ia tahu harus segera menyelesaikan dokumenternya. Tapi, satu hal yang pasti, Rio tak akan pernah lagi membuka jendela di malam hari, terutama jika ada suara siulan kereta yang memanggilnya dari kegelapan.